Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Suara rakyat kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas tentang DPRD Surabaya dorong berantas mafia tanah. Karena akhir-akhir ini ada beberapa kasus sengketa tanah yang ada di kota Surabaya. Dan 20 tahun lebih persoalan tanah warga Bendul Merisi Jaya 4 tak kunjung selesai. Dalam Undang-Undang Pertanahan juga dijelaskan siapapun yang menempati tanah negara 20 tahun lebih terus-menerus atau turun-temurun mereka dapat mengajukan hak milik. Sebanyak 800 warga yang berdiri di tanah negara tersebut belum ada kepastian hukum. Sebagai penyambung lidah rakyat, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mendorong eksekutif dan berbagai pihak untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut. Nah, kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat dan bersama saya sudah hadir Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Ahad Thoni. Apa kabar Pak Thoni? Alhamdulillah Mbak Catherine. Ya, ini Pak Thoni ini beberapa terakhir ini viral terus nih Pak ya. Terkait panas Pak, panas terkait tanah di Bendul Merisi Surabaya. Nah, ini Pak Thoni kalau kita lihat sendiri, Anda melihatnya kasus tanah yang saat ini sedang sengketa di Bendul Merisi. 20 tahun lebih masyarakat sudah ada di sana, sudah menempati tanah tersebut. Lahannya saja, bukan bangunannya Pak ini, lahannya saja. Nah, tapi ini masih belum bisa memiliki. Nah, Anda melihat sebagai wakil rakyat sendiri dan kemarin juga sempat sidak di sana, bagaimana? Ini indikasi bahwa reformasi birokrasi di institusi pertanahan dan institusi terkait yang lainnya belum berjalan maksimal. Karena persoalan tanah itu, apalagi terkait dengan kepemilikan, prosesnya itu kan sangat ditentukan dengan data-data dan administrasi yang terkait dengan atas tanah tersebut. Lah, kemudian kami melihatnya untuk kasus tanah Bendul Merisi, sebetulnya kalau kita mau mempelajari, mau mengkaji lebih dalam terhadap data-data yang ada, kita akan bisa sebetulnya sudah ada format yang bisa dipahami oleh semua pihak sejak dulu bahwa tanah Bendul Merisi itu tanah apa, kemudian kalau memang harus dimiliki siapa saja, dan kemudian dengan persyaratan apa saja, itu sudah bisa. Tetapi ketika ini berlarut-larut, bahkan dari forum ke forum seringkali digelar, hearing di Dewan berulang kali, kemudian tidak ada satu solusi, menjadikan kami kelihatannya harus ikut andil di dalam menyelesaikan persoalan itu. Sehingga sebagai salah satu perwakilan masyarakat Bendul Merisi, kami akhirnya hadir ke sana dan minta data-data dikumpulkan, termasuk kami menghimpun dari data-data yang sudah masuk di komisi. Sebetulnya mudah sekali. Tanah ini adalah jelas tanah negara. Kalau kemarin kan ada yang menyatakan ini bukan tanah negara, ini adalah asetnya Pertamina. Kemudian ini bukan bukan tanah negara bebas, tetapi ini adalah Agendam Verponding. Ini adalah tanah hak yayasan, macam-macam. Jadi spekulasi banyak pihak yang memberikan penamaan terhadap tanah tersebut itu kelihatannya tidak didasari oleh dokumen yang kuat dan juga tidak didasari oleh logika pemahaman terhadap sistem tata administrasi tanah yang benar, sehingga mereka melihatnya sepotong-sepotong dan kemudian apalagi ketika itu dalam tanda kutip kami menduganya ada kepentingan tertentu, pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip tadi seperti spiritnya banyak, seperti spirit daripada mafia tanah itu, lalu mereka memainkan isu itu. Biarkan mereka adalah bertikai, mereka adalah berhadapan-hadapan, tidak kunjung selesai. Ketika nanti itu ada pemahaman salah yang terlalu berulang, maka akan dalam hukum kan dianggap kebenaran, maka itu yang ditetapkan. Nah, saya coba untuk mengurai persoalan itu Mbak Kety. Saya mendapati dokumen dari Akta Notaris Profesor Mr. R. Sujak nomor 249 tanggal 21 September 61. Penyerahan lepas hak tanah dari BPM kepada Shell Indonesia. Dan kami juga
saya belum menyampaikan tadi kepada Mbak Kety bahwa tanah di Bendul Merisi itu dulunya tanah yang di atasnya dibangun alat kilang minyak, bukan eksplorasi minyak. Ya. Kalau eksplorasi minyak kan di buminya, kilang minyak. Dan kemudian ketika itu BPM, itu yang kepanjangannya British Petroleum Maskapai, itu kepada Shell Indonesia, itu diserahkan bangunannya. Bangunannya, tapi Bangunannya, tidak tanahnya ya? Bukan tanahnya. Dan itu ada pada tulisan yang ada di sini. Sejak tahun 51 itu adalah hak opstal. Kemudian adalah sementara sewa menyewa. Jadi keberadaannya tidak memiliki. Nah, kemudian ketika PT Shell itu kaitan dengan nasionalisasi, lalu diakuisisi menjadi Permina, lalu menjadi Pertamina, maka yang diakuisisi itu barangnya. Kecuali kalau pada saat proses beralih kepada Permina, itu lalu Pertamina mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan aset itu yang dibuktikan dengan sertifikat oke. Persoalannya kan Pertamina mungkin lalai atau mungkin punya rencana lain, atau mungkin pada masa-masa itu memang dibiarkan karena kan kalau sudah tanah ditempati oleh instalasi pemerintah atau badan usaha milik negara, maka dengan sendirinya itu menjadi asetnya mereka. Tetapi kan zaman berubah, tata administrasi menunjukkan menuntut rapi, jelas, tegas, dan kemudian ada kepastian hukum, sehingga ketidakmampuan daripada Pertamina untuk menunjukkan alas haknya itu menjadikan kita ragu bahwa itu adalah asetnya Pertamina. Gitu. Tetapi menjadi sangat yakin ketika saya mencoba untuk mempelajari lebih jauh terhadap tanah tersebut. Berdasarkan SK Menteri Agraria yang dibentuk tanggal tahun 64. Menteri Agraria membentuk panitia yang tugasnya adalah menyelesaikan tanah di Bendul Merisi. Ya, itu sudah tahun 64. Kemudian dari SK-nya menteri itu lalu muncullah keputusan Menteri Agraria. Ini bukan keputusannya Pak Lurah, bukan keputusannya Wali Kota, bukan keputusannya BPN, tetapi Menteri Agraria di atasnya BPN 1, Kanwil BPN di atasnya, bosnya ini. Ya sudah. Kemudian di sini sudah menyatakan dengan jelas, Menteri Agraria mendengar, menimbang, dan seterusnya. Kemudian mengingat, memutuskan, bla 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 bla. Kemudian sampai pada yang kelima, memerintahkan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Surabaya untuk mencatat tanah tersebut sebagai tanah negara. Jadi nggak ada lagi spekulasi-spekulasi bahwa itu adalah tanah yayasan atau tanah milik egendom, siapa gitu, itu masih perponding. Iya, artinya masih menjadi milik pemerintah Kota Surabaya begitu ya? Bukan, jadi itu menjadi tanah negara bebas. Ya, tanah negara bebas maksudnya. Ya, tanah negara bebas. Nah, terhadap bagaimana perlakuan tanah negara bebas ini, di dalam regulasi yang ada yang saya pahami adalah barang siapa yang menguasai, mengelola, menempati gitu kan, selama 20 tahun berturut-turut, yang bersangkutan adalah memiliki hak pertama untuk mengajukan hak atas tanah tersebut. Apalagi mereka yang sudah memiliki yang KTP dan juga membayar PBB begitu ya. Jangan dijawab dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait DPRD Surabaya mendorong berantas mafia tanah dan masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahtoni. Pak Tony tadi sempat menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada lagi drama-drama pengakuan ya Pak ya, bahwa ini milik yayasan A, B, C atau ini milik Pertamina atau bagaimana begitu. Tapi karena memang warga yang ada di situ selama 20 tahun mereka sudah memiliki KTP dan juga membayar PBB, ini artinya mereka sudah berhak untuk memiliki tanah tersebut atau bagaimana? Jadi yang pertama kan memang kita harus satu pandangan bahwa itu tanah negara. Saya nyampaikan dengan bukti apa? Dengan bukti surat keputusan Menteri Agraria ini. Ya kan? Nah, kalau kemudian ada pihak-pihak yang lain yang mengatakan bahwa itu adalah tanah yayasan atau tanah milik Pertamina dengan HPL dan sebagainya, tunjukkan. Artinya ada bukti baru supaya masyarakat ini juga tidak terlalu berharap begitu ya Pak ya? Tapi ketika itu ditunjukkan, mari kita uji. Kalau itu terbit setelah tahun 65, kami pengen tahu. Gitu kan? Kami pengen tahu bahwa proses permohonannya melalui prosedur yang seperti apa, persyaratan yang seperti apa, apakah sesuai dengan ketentuan atau enggak, gitu. Nah, kalau umpama dari Pertamina atau Permina memiliki tanah itu dengan hak milik, umpama gitu, mestinya tahun 60-an ada istilah namanya STHM atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, ini mana kalau memang ada? Tapi kan nggak pernah ada. Sudah hearing berkali-kali di Dewan, kita minta Pertamina berikan bukti kalau memang Anda memiliki aset atas itu. Pak Tony sendiri hearing berkali-kali, sempat mengunjungi juga lokasi, tapi Anda juga ada bukti ya Pak ya? Artinya ada bukti. Nah, langkah konkret yang nantinya akan diambil oleh DPRD Kota Surabaya agar warga yang tinggal di sana menempati tanah negara ini Pak. Nah, ini apa yang akan Anda lakukan? Yang ingin kami sampaikan untuk sementara kami melalui lembaga politik DPRD Kota Surabaya minta dengan hormat kepada BPN Surabaya 1 dan Kanwil BPN Jawa Timur untuk melihat ini dengan kaca berdasarkan fakta yang didukung administrasi yang ada. Jangan mengada-ada, jangan kemudian menduga-duga, bahkan adalah merekayasa. Mengarang cerita begitu ya? Mengarang cerita. Kemudian dari situ maka akan bisa selesai ini masalah ini. Jadi kalau semua pihak menyatakan oke, ini tanah negara, jelas, tegas, bukan miliknya Pertamina, maka berarti ini adalah warga yang menempati di situ yang punya permohonan. Punya hak untuk memohon. Tapi kemarin kan sempat muncul wacana merekomendasikan kepada PT Pertamina untuk mengajukan HPL. Bagaimana bisa mengajukan hak pengelolaan sementara sekarang tanahnya itu secara fisik dikelola oleh masyarakat? Mengelola yang seperti apa? Gitu. Maksud saya begitu. Dan ini kan menimbulkan sebuah pemahaman kepada kita. Akhirnya kan dari situ kita kan kok bisa begini ya? Padahal kan sudah jelas kok jadi dipersulit ya. Sehingga kami kan boleh dong menduga bahwa ada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, bahkan adalah pihak tertentu untuk ingin menguasai tanah itu untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompoknya. Nah, sehingga kami berbicara atas nama masyarakat. Berikan masyarakat kepastian hukum, gitu aja. Artinya berikan masyarakat kepastian hukum. Artinya selama 20 tahun ini pemerintah juga belum turun tangan begitu ya Pak ya? Ini memang pemerintah wait and see. Jadi kala itu pemerintah sudah pernah memahami pejabat lama itu tentang masalah surat atau keputusan menteri ini. Sehingga pemerintah kota menerbitkan PBB-nya. Oke, silakan bayar PBB-nya karena memang Anda menempati dan kemudian punya kewajiban untuk bayar PBB itu, lalu dipungut. Tapi ketika itu sedang berjalan, muncul isu tadi itu menjadikan pemerintah kota ragu. Sehingga adalah masyarakat yang mengajukan PBB itu dalam tanda kutip ditunda dulu. Ya, sampai ada satu kepastian. Nah, sekarang kalau itu mengatakan menunda itu jangan sekedar ngomong.
Ya. Kalau mengatakan menunda, yang bertanggung jawab dong. Ya. Tunjukkan mana buktinya. Bahwa kalau memang adalah kami mohon untuk tidak diterbitkan PBB. Tetapi karena apa? Kami memiliki data kepemilikan ini. Tunjukkan. Jangan sekedar ngomong surat. Kalau itu ngomong surat berarti kan melakukan penipuan pada masyarakat. Oke. Kebohongan publik. Kebohongan publik. Dan kemudian di sisi lain juga yang sangat kelewatan, pihak Pertamina pernah meminta kepada masyarakat yang mengajukan untuk membayar. Seolah-olah Pertamina menjual kepada masyarakat. Nah, yang jadi dalam pikiran saya, bagaimana pihak yang tidak memiliki alas hak atas tanah itu lalu menjual? Ya kan? Iya. Ya ini aneh, menjual sesuatu yang itu bukan asetnya. Kan pidana. Memang sih dalam perkembangan terakhir kami mendapati data di lapangan, uang yang sudah dikandung distorkan pada Pertamina itu dikembalikan Kepada masyarakat. kepada masyarakat. Tapi persoalannya perlu diingat bahwa pengembalian dana hasil yang dilakukan dengan cara melanggar hukum itu tidak menghapus tindak pidananya. Oke. Artinya Nah sekarang kan tinggal masyarakat, kalau memang itu keberatan terhadap tindakan itu, ya lapor kan nggak apa-apa. betul ke pihak berwajib ya Pak ya. Ya, lah coba Mbak, sudah bayar sekian lama, ditunggu-tunggu, nggak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Lah ini gimana? Nah sekarang yang dibayarkan itu kami mendengar di atas ratusan juta. Oke. Hitung nilai materialnya, ketika dana itu adalah dipakai diputar, nggak usah untuk bisnis yang muluk-muluk lah. Untuk bisnis bakar jagung saja. Ya. Satu jagung untuk berapa? Sekali sekian tahun itu lalu menjadi angka berapa? Apalagi ini udah iya. 20 tahun misalnya Nah, ya mereka itu berusaha di situ ya Pak ya. Iya, nggak kemarin yang sudah dibayarkan itu, Iya. ada yang dari pihak Pertamina yang menjual itu. Itu kan ada kerugian besar. Dan itu kerugian imaterial ada, materialnya bisa dihitung. Bukannya kami mendorong masyarakat untuk menempuh jalur hukum, tetapi kan itu peluang yang harus dihadapi oleh Pertamina. Nah, kalau memang Pertamina menganggap itu adalah satu hal yang perlu dilakukan, ya mari kita lakukan diuji di hukum. Oke. Kami siap untuk mendampingi masyarakat melawan hal-hal yang tidak benar itu. Oke, apalagi banyak sekali mafia tanah yang ada di Kota Ya. Surabaya Pak ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait DPRD Surabaya dorong berantas mafia tanah, dan masih bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahatoni. Dan tadi sudah dijelaskan Pak Ahatoni bahwa sebenarnya memang masyarakat ini boleh memiliki ya Pak ya, mengubah boleh. status tanah ini ya Pak ya, jadi milik mereka sendiri ya Pak ya. Memohon ya untuk bisa menjadi tanah milik warga yang tinggal di Bendul Merisi selama kurang lebih 20 tahun. Pak Tony, kalau kita lihat sendiri bahwa sebenarnya tantangan atau hambatan terbesarnya apa sih Pak, sehingga masyarakat ini susah sekali gitu. Selain tadi drama-drama yang pengakuan-pengakuan ini Pak. Ya, selain pengaburan informasi juga tidak dikeluarkannya data yang konkret, yang kuat gitu. Tetapi di dalam fase yang terakhir kami melihat bahwa panitia yang berasal dari masyarakat tadi mengirimkan surat ke beberapa pihak, ke Pertamina, ke Menteri BUMN, bahkan ke Presiden dan sebagainya. Itu dilakukan dengan berbagai macam tembusannya. Kemudian kita melihat ada tanda-tanda baik kayaknya. Mudah-mudahan ini. Kabar baiknya itu tanggal 25 Februari 2021. Ya. Itu terbit surat dari Kanwil, Kanwil ini Agraria. Ya, itu Kanwil minta kepada BPN 1 untuk memberikan informasi tentang tanah yang ada di Bendul Merisi ini melalui suratnya ini. Jadi Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Timur tanggal 12 bulan 1 Mbak Kety, 2024. MP 02029835 Romawi 2024. Jadi perihal penanganan penyelesaian status tanah wilayah Bendul Merisi Jaya, Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo. Dan yang penting terhadap bla 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 di atas itu berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk melaporkan permasalahan yang dimaksud kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Nah, artinya BPN 1 diminta untuk memotret tanah dan sebagainya, data-data itu dilaporkan kepada Kanwil. Nah, sehingga dari sini harapan kami juga BPN 1 memberikan informasi yang akurat. Nah, dalam rangka untuk memberikan informasi dari pihak masyarakat, kemarin saya menyarankan kepada panitia yang dari masyarakat ini untuk mengirimkan surat intervensi. Ini kan permintaannya kepada BPN 1. Tetapi karena dia dapat tembusan, maka kami minta tolong BPN 1 jangan dibiarkan dia hanya jalan sendiri, tetapi bantu untuk memberikan surat-surat terkait dengan dokumen itu. Yang mulai daripada notaris tadi itu, kemudian data tentang keputusan menteri-menteri ini kita sampaikan. Dan kemudian kan dari keputusan menteri itu nanti kan harapan kita BPN 1 mengirimkan kepada Kanwil dan memahami isi keputusan Menteri Agraria tahun 64 dan 65 itu akhirnya bisa mengambil keputusan dengan cepat sehingga masyarakat tidak terkatung-katung dan tidak merasa diombang-ambingkan. Oke, artinya memang butuh kejelasan pasti begitu ya Pak? Iya, jadi jangan sampai nanti itu dari BPN 1, oh maaf kami tidak memiliki data yang cukup, kami serahkan keputusannya kepada Kanwil dan kemudian adalah institusi atas. Sehingga nanti kami khawatir Kanwil maupun BPN pusat mengambil keputusan tanpa dasar. Nah, masyarakat ini memiliki data ini. Datanya ini, masyarakat memiliki data ini. Kalau tidak percaya dengan ini, buktikan. Ada putusan mana yang bisa menunjukkan bahwa data ini adalah tidak benar. Iya, data tidak valid begitu ya Pak. Iya. Nah, Anda sendiri data, gitu kan? Pak Tony sebagai wakil rakyat sendiri, bagaimana nantinya akan mengawal kasus ini supaya nanti sudah tidak sampai ke pusat nih Pak? Iya, jadi kami minta tetap kepada mengedukasi mengedukasi pada masyarakat. Yang pertama, suplai. Bantu BPN 1 memiliki data yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang tanah yang di Bendul Merisi. Yang kedua, kami minta juga masyarakat proaktif melakukan komunikasi dengan BPN 1 dan kemudian menanyakan apa yang sudah dilakukan atas tanah di Bendul Merisi ini, dan kemudian juga
apa yang harus dilengkapi kaitan dengan permohonannya, keinginannya mereka untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Iya. Nah, itu mestinya ada perlu dilakukan itu. Nah, tadi kan juga kami sampaikan juga mulai sekarang perlu disiapkan administrasinya, siapa yang para pemohonnya. Kemudian diperjelas berapa lama mereka itu betul-betul menempati di situ, dibuat yang rapi. Kemudian lagi Pak Lurah pun juga begitu, kami minta untuk ikut aktif. Jangan biarkan masyarakat jalan sendiri, Pak Lurah harus membantu. Karena itu adalah masyarakat kita bersama. Dan kemudian kepada institusi-institusi pemerintah kota, termasuk dari Dispenda dan sebagainya, bantu supaya administrasinya itu adalah bisa jalan lancar. Kalau memang mereka adalah minta untuk diterbitkan NOP, objek pajaknya terbitkan, supaya itu adalah bisa segera membayar kewajibannya sambil kita mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat Surabaya membayar PBB-nya dan kemudian mengajarkan mereka adalah taat sebagai wajib pajak. Oke, baik. Terakhir Pak Tony, pesan kepada pemerintah Kota Surabaya dan juga masyarakat Surabaya supaya tidak ada lagi mafia tanah di Kota Surabaya, paling tidak berkurang lah Pak. Ya, jadi untuk mengatasi mafia tanah, Surabaya tidak sekedar hanya persoalan di Bendul Bersih soal tanah. Ada banyak sekali, ada di Keputih, ada di mana-mana, dan kemudian itu terkatung-katung. Kami minta bahwa negara harus segera menyelesaikan ini. Jangan sampai ada kesan bahwa ini ada persoalan di satu negara, kok negara tidak pernah hadir untuk menyelesaikannya. Jadi kita minta semuanya bisa saling melengkapi, saling bisa komunikasi, koordinasi dengan bagus dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tanah dengan cara yang benar. Jangan berikan kesempatan kepada mafia tanah yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, termasuk juga himbauan kepada para penegak hukum, jangan justru adalah melindungi mafia tanah yang mau mencurangi masyarakat, tetapi tindak mereka dan berantas habis dari Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hatoni, harus berantas habis mafia tanah yang ada di Kota Surabaya, dan semoga kasus yang di Bendul Meris ini juga bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hatoni sudah hadir di Suara Rakyat. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.